gampang. Aku harus turun tangan. Lebih baik jangan, Ki. Mereka semakin curiga bahwa kita memang mengadakan persiapan pemberontakan di desa ini. Kenapa jadi pengecut seperti ini, Karti? Tunggu. Kenapa, Karti? Mereka tidak akan langsung melaporkan apapun. Kalau berhasil kita bunuh, kerahkan semua anak buahmu. Tidak, Ki. Seluruh penduduk desa ini adalah anak buahku. Pejuang bangsa Kuntala merdeka. Tapi mereka tidak akan bertindak sebelum matang waktunya. Persetan dengan rencanamu. Kebetulan, kaulah yang sedang kucari, Busur. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu meracuni sungai Citiis. Benar. Perbuatanmu keterlaluan, Busur. Sehingga banyak rakyat kecil yang menjadi korban. Dan aku juga tahu, kau yang menyuruh orang untuk meracuni Gusti Prabu. Bocah sombong. Berani-beraninya kau berkata seperti itu pada Ki Busur. Minggir, Adi! Kita harus membantu Ki Busur, Karti. Jangan. Lebih baik tidak usah kita tampilkan jati diri kita kepada orang Madangkara. Bagaimana kalau Ki Busur tewas? Ki Busur cuma bagian kecil dari alat perjuangan kita. Untuk menyelamatkan yang kecil, jangan sampai urusan yang besar jadi berantakan. Lebih baik kita tinggalkan desa ini secepatnya. Bajingan seperti itu pantasnya dibunuh saja, Adi. Jangan, Kakang. Kalau dia mati, apa yang mau saya jadikan bukti pada Gusti Prabu? Celaka, aku harus segera melapor. Ya, cepat. Jampang Kolot sudah tidak mungkin lagi kita pertahankan sebagai daerah persembunyian kita. Sudah 2 kali orang-orang Ringkin Gomati datang kemari. Yang pertama, Telik Sandi yang berhasil kita bunuh. Dan yang terakhir, 2 orang prajurit yang sedang dihadapi oleh Ki Busur. Bagaimana kalau Ki Busur berhasil mengalahkan mereka? Sama saja. Mereka berdua yang dikirim kemari. Tapi yang sudah mengetahui tempat ini, pasti jauh lebih banyak lagi. Sebagai tempat persembunyian, Jampang Kolot sudah tidak memenuhi syarat. Kita harus segera pindah dari tempat ini. Termasuk semua penduduk? Semuanya. Yang tidak mau, terpaksa harus dibunuh. Karena mereka akan menjadi sumber malapetaka bagi perjuangan kita. Celaka dan Karti. Ada apa? Ki Busur kalah. Sudah aku duga. Orang tua itu hanya ahli dalam soal racun. Ilmu kanuragannya lemah. Dia cuma pernah menjadi murid Lukarpo dari Kahuripan. Kau boleh pergi. Ya. Kemana kita harus pindah? Laran pernah melihat satu daerah di perbatasan Kuntala. Antara Pajajaran dan Madangkara. Aku sudah pernah meninjau. Cukup tersembunyi. Cuma terlampau jauh dari kota raja.
Bila sewaktu-waktu dibutuhkan gerak cepat menyerang Madangkara. Bagaimana kalau sementara di sini kita perluas lingkungan asrama ini menjadi sebuah desa? Sebab ujung hutan sebelah barat sudah sangat dekat dengan kota Raja Madangkara. Saya setuju. Malam ini juga, semua orang kita yang tinggal dekat dengan kota Raja suruh pindah kemari. Dan bakar seluruh desa yang ada di sekitarnya untuk menghilangkan jejak. Semuanya siap! Saya benar-benar merasa terhina oleh adik Gusti Prabu. Mulutnya lancang dan sok kuasa. Sudah 2 kali dia mengusir saya, Paman. Yang saya sesalkan, Ringkin pun sudah mulai meniru sikap penguasa-penguasa Kuntala yang konyol. Seperti Kebomundara dan Tumenggung Jayaraga. Semuanya sudah berubah. Kekuasaan selalu merubah perangai orang. Oleh karena itu, sekarang kita harus menentukan sikap. Aku sendiri sudah menjadi orang bebas. Jabatanku sudah kulepaskan. Yang penting, kita harus menentukan bentuknya. Apakah kita menyeberang jadi pemberontak mengangkat senjata? Atau bagaimana? Itu berat. Pemberontakan bersenjata menuntut tenaga dan dana yang sangat besar. Dan tidak pernah ada pemberontakan yang berhasil kalau tidak berangkat dari dukungan kemauan rakyat. Kita cari dukungan rakyat. Aku punya teman yang siap membantu dana. Siapa? Jawad dan Ranggalela. Maafkan hamba Ayahanda. Senop Indra Kumala dan Narapati Kamasuta sudah mencurigai bahwa Jawad dan Ranggalela adalah orang Kuntala. Dari mana kau tahu? Hamba mendengar sendiri dari Gusti Narapati waktu mengadakan rapat para Panewu. Mereka sedang menunggu waktu. Kalau ada gerakan yang mencurigakan dari kedua orang itu, akan diringkus. Apa urusannya? Kuntala atau Madangkara? Dalam sebuah perjuangan, kita bisa pinjam tenaga lawan untuk menang. Sesudah itu, kita habiskan mereka. Tidak. Untuk kerjasama dengan orang-orang Kuntala, aku tidak setuju. Mereka lebih licik dari serigala. Aku tidak setuju. Berarti kita cukup diam menyaksikan kepongahan para petinggi yang seolah merasa hanya mereka yang paling berjasa bagi negara dan bangsa. Begitu. Sementara cara lain memang belum terlihat. Sia-sia kita berkumpul kalau hasilnya hanya ketakutan. Kecermatan jangan disamakan dengan ketakutan, Lasmini. Keberhasilan kita merebut negeri ini dari penjajah, itu juga karena kecermatan. Terbukti, usaha kalian sebagai pembunuh gelap waktu itu tidak berhasil, bukan? Kita sama-sama dikecewakan para petinggi. Jadi yang kita benci orangnya, bukan negerinya. Saya akan mencoba bicara lagi kepada Kakang Patih Aragani, yang walau bagaimanapun suaranya masih didengar Gusti Prabu, untuk bisa merubah sikap para petingginya. Kakang. Ada apa, Adi? Begini, Kakang. Kakang sayang sama Adi. Tidak perlu ditanyakan.
Aku bersedia mati untuk kamu. Kakang ingin Adi lebih cepat naik pangkat? Oh, tentu. Apa perlu aku nangkap Guryang lagi? Gusti Prabu tidak akan menaikkan pangkatku kalau melihat orang botak itu yang nangkap Kakang. Aku tidak akan ngomong apa-apa. Percayalah, Adi. Aku kan kakakmu. Kalau dia yang ngomong, bagaimana? Jadi, maaf Kakang. Bukannya Adi tidak mau diikuti Kakang. Semuanya ini demi kemajuan Adi, yang juga akan menyangkut nama baik Kakang. Kebetulan, saya tidak memusuhi Raja. Bahkan sejak lama saya sangat mencintainya. Sejak dia menjadi kakak seperguruan saya. Dia perempuan bina. Aneh penduduk desa ini. Pasti ada sesuatu, adik. Hati-hati. Kurang ajar. Murid-muridku dipermainkan dengan gampang. Aku harus turun tangan. Kita harus segera pindah dari tempat ini. Termasuk semua penduduk? Semuanya. Yang tidak mau, terpaksa harus dibunuh. Karena mereka akan menjadi sumber malapetaka bagi perjuangan kita. Celaka Raden Karti. Ada apa? Ki Busur kalah. Sudah aku duga. Orang tua itu hanya ahli dalam soal racun. Sia-sia kita berkumpul. Kalau hasilnya hanya ketakutan. Kecermatan jangan disamakan dengan ketakutan, Lasmini. Keberhasilan kita merebut negeri ini dari penjajah, itu juga karena kecermatan. Terbukti, usaha kalian sebagai pembunuh gelap waktu itu tidak berhasil, bukan? Kita sama-sama dikecewakan para petinggi. Jadi yang kita benci orangnya, bukan negerinya. Saya akan mencoba bicara lagi kepada Kakang Patih Aragani. Kakang sayang sama Adi? Tidak perlu ditanyakan. Aku bersedia mati untuk kamu. Kakang ingin Adi lebih cepat naik pangkat? Oh, tentu. Apa perlu aku nangkap Guryang lagi? Gusti Prabu tidak akan menaikkan pangkatku kalau melihat orang botak itu yang nangkap Kakang. Aku tidak akan ngomong apa-apa. Percayalah, Adi. Aku kan kakakmu. Kalau dia yang ngomong, bagaimana? Jadi... Maaf, Kakang. Bukannya Adi tidak mau diikuti Kakang. Semuanya ini demi kemajuan Adi, yang juga akan menyangkut nama baik Kakang. Aku mengerti. Aku mengerti, Adi. Aku bisa pulang ke Gunung Pamayang. Pokoknya, aku selalu siap membantumu. Kalau kedudukan Adi sudah mapan, Kakang Abilawu boleh datang ke rumah Adi, kapanpun. Iya. Kalau Kakang tidak keberatan, kuda Kakang akan dipakai untuk membawa tawanan ini, supaya lebih cepat sampai ke Madangkara. Oh, boleh. Aku bisa lari. Aku tahu jalan pintas hutan yang menuju ke Gunung Pamayang. Curik sial. Awas, akan kubalas kamu.
Awas kamu kalau bikin susah adikku. Sudah selesai, adik. Berangkatlah. Sampai nanti, Kakang. Nah. Ampun Gusti Prabu. Dialah orang yang telah meracun sungai Citiis dan menyuruh orang meracun Gusti. Apa salah kami? Maka kau tega melakukan kejahatan pada rakyat kami. Dan apa salahku? Sampai kau tega mau meracuniku. Sebentar lagi negerimu akan hancur, Brahma. Anak cucu orang-orang yang kau basmi sedang menyusun kekuatan untuk menghancurkan kekuasaanmu. Bahkan mereka sudah menyusup di lingkungan kedaton ini. Diam kau! Katakan, siapa mereka? Hukumanmu akan ringan kalau kamu mau mengatakannya. Ayo katakan! Ayo! Ayo! Kau akan dihukum picis kalau tidak mau membantu kami. Angkat orang ini. Masukkan dalam penjara. Perintahkan tabib untuk mengobati lidahnya. Ampun Gusti Prabu. Hamba menemukan persembunyian orang itu di desa Jampang Kolol. Hamba terpaksa membunuh 5 orang anak buahnya. Yang menurut guru hamba, dia bernama Ki Busur. Ki Busur. Adik seperguruan Durgalapati. Pantas dia menaruh dendam pada Madangkara. Tapi sebenarnya, kita tidak pernah punya masalah dengan Durgalapati secara langsung. Kematian orang itu juga bukan di tanganku. Ampun Gusti Prabu. Ki Busur hanya alat yang dipergunakan oleh orang-orang Kuntala pemberontak. Dan ternyata, dugaan hamba tidak meleset. Terbukti Pranaka menemukan mereka di Jampang Kolol. Hampir semua penduduknya adalah bekas tawanan orang-orang Kuntala, pengikut Kebu Mundaran, yang kita bebaskan. Kalau begitu, segera amankan desa itu. Kalau perlu, kumpulkan seluruh penduduk desanya. Dan jadikan desa itu daerah tertutup yang harus kita jaga dengan ketat. Baik Gusti Prabu. Hamba akan laksanakan bersama Panglima Ringkin dan Narapati Kamasuta. Untuk jasa Pranaka, saya menganugerahkan rumah jabatan di lingkungan samping kiri istana.
Pranaka, apa bukan desa Jampang Kolot yang kebakaran? Betul, Gusti. Aneh. Periksa lebih dekat. Apa ada korban? Ya. Kampung ini sengaja dibakar. Lihat. Hampir semua rumah terbakar. Padahal letaknya cukup berpencar. Cuma siapa yang membakar? Itu yang perlu kita selidiki.